Budaya takut salah ini kalau misalnya dibiarkan jadi penyakit, dan kalau itu sampai jadi penyakit, namanya penyakit kalau nggak diobatin kan. Ketika kita memulai dengan kekhawatiran, maka kita kalah setengah daripada pertarungan dan mengubur bakat kita sendiri. Itu kata Paus Fransiskus. Jadi kenapa saya mengutip pernyataan daripada Paus Fransiskus? Karena nanti ada linearnya dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini di program Pro Otonomi, di mana kita bakal membahas terkait budaya takut salah, yang dimana budaya takut salah itu ternyata bisa juga menghambat proses pembangunan di setiap negara termasuk di Republik ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kembali lagi kita berjumpa. Hari ini telah bersama saya ahli psikolog sekaligus wakil rektor 1 Universitas Atmajaya, yaitu Magdalena Salim. Kita langsung saja menyapa beliau. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore Mas. Lebih enak itu saya panggil beliau ini, biasa kalau kita panggil Mbak Lena aja ini. Monggo silakan. Mbak Lena, bagaimana kabarnya Mbak Lena? Baik, terima kasih. Waduh, terima kasih Mbak Lena, kita udah diterima hari ini di Universitas Atmajaya, BSD ya Mbak Lena. Mbak Lena, sebenarnya apa sih itu budaya takut salah itu? Oke, baik. Iya, sebetulnya kalau kita mau bicara budaya takut salah, mungkin akan sangat erat kaitannya dari karakter kepribadian seseorang gitu ya. Kebetulan saya memang psikolog yang punya ketertarikan atau area keahlian di kepribadian, karena saya mengembangkan beberapa adaptasi alat ukur kepribadian untuk bahasa Indonesia. Iya. Dan dari situ memang hasil-hasil penelitian saya menunjukkan bahwa minimal karakter, ada trait kepribadian atau sifat orang Indonesia yang kalau sekarang dilihat di lapangan dengan maraknya, ya kenapa sih jadi takut salah, mau bicara ragu-ragu gitu ya. Jadi kurang lebihnya budaya takut salah ini ada kaitannya dengan keraguan-raguan untuk menyatakan sebetulnya seperti apa sih yang benernya, misalnya kayak gimana, saya harus berpendapat seperti apa. Nah itu seringkali kemudian ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena satu, di kita masih sangat erat kaitannya dengan orang-orang ini, ada kekhawatiran kalau saya mengatakan apa adanya, apa kata lingkungan, bisa diterima atau enggak? Kalau kemudian dinilai jelek, waduh nanti saya dikucilin. Kalau saya dikucilkan, apa yang sudah dilakukan mungkin akan ada hambatan, apa yang sudah diimpikan mungkin akan nggak mudah tercapai gitu ya. Akhirnya daripada menyatakan yang seperti itu, mendingan ya sudah, publik ngomong apa, ikutin aja gitu ya. Perkara sebetulnya tidak sesuai dengan kata hati, kadang-kadang itu yang terjadi gitu ya. Tetapi yang penting saya tidak terlihat aneh lah di kelompok. Nah, budaya takut salah itu juga erat kaitannya mungkin dengan di kita orang Indonesia, kalau dari hasil penelitian saya ya, di satu sisi itu punya betul-betul kekhawatiran kalau berbeda dari kelompoknya. Sedapat mungkin wajar sih memang dari sisi pengetahuan, Indonesia itu masuk ke budaya kolektif gitu ya. Biasanya kebersamaan, bukan yang individualis kayak di barat. Sehingga dengan warna kolektif ini orang memang cenderung untuk mengutamakan kelompok. Jadi termasuk juga ketika saya mau berpendapat atau menyatakan apapun, itu penting untuk bisa mempertimbangkan nanti apa kata kelompok saya, yang kadang-kadang untuk hal-hal tertentu nggak pas juga gitu ya. Nah itu yang saya katakan dengan takut salah ini kadang-kadang bisa menghambat juga gitu, karena harusnya bisa lebih maju, karena masih terlalu banyak pertimbangan, nanti si A kelompok ini bilang apa, kelompok lain bilang apa, akhirnya ragu-ragu, keputusan yang mesti cepet jadi terhambat. Itu salah satu contohnya sih.
Tapi Bu Lena, rasa takut salah itu wajar nggak sih? Kalau mau dikatakan wajar, sebetulnya setiap orang pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan. Iya. Gitu ya, untuk kesalahan. Tetapi selama kita siap sebetulnya di dalam melakukan sesuatu, tahu ketika ngambil keputusan dengan konsekuensinya, harusnya itu sudah masuk jadi pertimbangan. Seharusnya gitu ya. Iya, iya. Tetapi kalau bicara kenyataan di lapangan, ini yang mungkin juga salah satu tugas bersama, terutama saya kalau di dunia pendidikan gitu ya, bagaimana menciptakan atau membantu mengembangkan karakter para peserta didik dalam hal ini mahasiswa, supaya ya kalau mereka meyakini atau mengatakan A, seia sekata gitu ya, yang diomong sama yang dilakuin sama. Itu hal yang penting gitu. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu tetapi kemudian melakukan yang berbeda karena nggak siap dengan konsekuensinya. Nah, kalau takut salah kan harusnya adalah kalau itu kemudian kita sadar, kita memang menyalahi, kemudian kita siap dengan tanggung jawabnya, nggak apa-apa gitu. Khawatirnya yang terjadi suka sebaliknya. Sebaliknya. Yeah. Itu yang mungkin ya membuat ya kadang-kadang mungkin kalau kita orang-orangnya sadar semua kali Indonesia udah majunya udah luar biasa gitu ya dari beberapa tahun yang lalu bahkan gitu. Budaya takut salah itu apakah bagian daripada profil masyarakat Indonesia pada umumnya? Kalau dikatakan sebagai bagian dari profil tidak, tetapi saya harus mengatakan dari gambaran hasil penelitian, at least yang saya miliki, saya harus mengatakan juga nih karena pasti nanti ada yang orang-orang dari penelitian gitu ya. Sampel saya bukan representatif yang Indonesia gitu ya, tapi saya kurang lebih masyarakat yang diambil kebanyakan dari usia kelompok muda pada saat itu yang kalau dilihat karena itu udah kurang lebih 20 tahunan yang lalu, tapi kalau saya flashback ke sini, mereka-mereka ini kan yang sekarang sudah di posisi-posisi yang mungkin strategis ya. Iya, sudah di 30, 40 tahun gitu ya. Rasanya dengan data yang terbaru saya tidak terlalu banyak pergeseran. Karakter-karakter satu bahwa yang sangat kelihatan di Indonesia values. Tradisionalnya itu masih kuat banget dan itu masih sesuai dengan kolektif tadi gitu ya. Itu keterbukaan sehingga kalau tradisional sebenarnya nggak ada yang salah dengan sikap tradisional konservatif gitu ya. Tetapi bagaimana itu kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman juga gitu, bahwa ketika ada di luar seperti apa itu nggak langsung yang nutup, tetapi coba cari tahu dulu, terbuka mau untuk belajar gitu. Nah di situ yang kadang-kadang kemudian karena ragu-ragu tadi, terus juga takut dinilai orang lain buruk atau takut berbeda, kemudian pengambilan keputusan atau apapun itu menjadi entah tertunda, entah lebih lama gitu ya, atau kemudian malah nggak berbuat apa-apa. Ikut arus aja. Ikut arus aja, itu yang ya. Kelompok apa aja tuh kira-kira yang didominasi budaya takut salah? Data penelitian saya kebanyakan mahasiswa waktu itu gitu ya, dan yang sekarang kalau saya bandingkan dengan profil di mahasiswa itu juga relatif masih mirip-mirip, ada sedikit peningkatan, jadi mungkin era yang sekarang gitu mahasiswanya agak lebih terbuka tapi tetap values tadi yang nilai konservatifnya kalau dibandingkan kami pernah melakukan penelitian, saya pernah terlibat dengan 49 negara yang berbeda di dunia. Yeah. Indonesia itu salah satu yang dilihat dari profilnya itu kelihatan dari ketekunan satu di conscientiousness itu orang yang tekun, yang yakin, yang punya ambisi keinginan untuk berprestasi tinggi itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Even di antara negara di Asia Tenggara. Itu kalau dari profil saat itu. Kemudian di sisi lain juga pada saat bersamaan itu rada pencemas, rada mudah khawatir. Itu yang saya bilang jadinya serba ragu-ragu kan. Takut ini bener nggak ya? Ini nanti saya jadinya apa? Pertimbangannya begitu banyak. Yang akhirnya mungkin efeknya adalah nggak maju gitu ya. Dan ini yang kemudian juga tidak terlalu yakin dengan kemampuannya. Padahal punya kemampuan yang baik, potensi yang luar biasa. Tapi hanya karena kalau saya mengatakan saya yakin, saya mampu gitu ya, nanti diomong sombong nggak? Oh iya. Itu kan tadi mahasiswa. Kalau
PNS dan politikus berapa persen dipikir? Waduh, ini berat kalau buat saya. Iya, ini lebih ke pendapat pribadi Karena saya gitu ya. ini penting juga Mbak Lena, karena kan mereka kan penentu kebijakan kan, masa depan ini kan, ini udah gawat nih mahasiswa kan. Nah kemudian nanti kalau di PNS atau jadi politikus kan, kalau dia keputusannya salah bisa belok juga negara ini. Itu yang harus hati-hati, karena terus terang kalau tadi saya katakan penelitian ini yang betul-betul di awal penelitian saya 20 tahun yang lalu. Bayangkan itu mahasiswa usia 20, 18, 20. Saat ini 20 tahun kemudian mereka 38 tahun mungkin ya, atau 40. Yang kemungkinan besar ada yang sudah jadi politikus, ada yang sudah PNS. jadi yang PNS gitu ya. Dengan karakter yang kami yakini tidak terlalu, karena sifat ini memang masih bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks biasanya gitu ya. Tetapi pada satu titik tertentu itu relatif menetap. Nah, tinggal bagaimana kemudian mereka memang mau atau berusaha untuk berubah gitu ya. Ini yang kayaknya perlu diantisipasi sih teman-teman, dengan ketika menyadari ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Nggak ada orang yang sempurna menurut saya, dan kepribadian itu saya sih meyakini dengan masukan feedback itu kita bisa berubah. Nah, tinggal bagaimana kemudian mengubah culture atau budaya, cara berpikir khususnya yang tadi tetap ada nilai-nilai values ketimuran yang kita harus pegang erat gitu ya, apalagi dengan perbedaan di Indonesia itu satu kekuatan yang luar biasa. Tetapi menjadikan itu kekuatan untuk bisa terbuka dan kemudian adjust dengan dunia global saat ini. Dengan menyingkirkan lebih berani untuk, saya mungkin harus mengatakan lebih berani untuk menyatakan sikap lebih asertif gitu ya, tidak hanya sekedar kalau di PNS kan yang kalau dari dulu terkenalnya kan ya asal yang di atasnya happy, ya udah ikut senang. Asal bapak senang, udah gitu ikutin aja gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu sudah lebih berkembang daripada ketika saya kuliah dulu mungkin, tetapi tetap aja sih nggak sama gitu ya kalau lihat perbedaannya mungkin di kota besar yang lebih terbuka dengan paparan media dan lain-lain, mungkin mau nggak mau dipaksa keadaan untuk berubah. Budaya takut salah itu penyakit apa bukan? Kalau dibiarkan jadi sakit. Kalau dibiarkan ya, artinya ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang nggak pas atau ada sesuatu yang mestinya nggak kayak gini, itu dibiarkan begitu saja dan diamini oleh semuanya, ya udahlah nanti kan lama-lama tahu boleh itu kan, itu yang berbahaya gitu ya. Tapi ketika kita tahu oke, ini nggak bisa nih kayak gini terus, kalau mau maju kita harus berubah, kita harus mau lebih open mind gitu ya. Nah itu harus dicoba, karena pada akhirnya balik ke diri sendiri sih Mas. Seandainya orang tahu bahwa itu bisa dimanfaatkan gak sih buat sebagai alat untuk melakukan represi, jadi untuk kepentingan politik, budaya takut salah itu. Saya bukan orang politik, tetapi artinya ya ini yang terus terang memang ada satu hasil kembali di hasil penelitian saya di Indonesia. Kalau data saya ini dasarnya adalah Big Five personality, karena saya areanya di situ gitu ya. Ada 5 domain karakter kepribadian seseorang itu, mulai dari yang neuroticism, mudah cemas atau tidak, kemudian yang senang bergaul, lalu ada yang keterbukaan, kemudian ada yang agreeable tuh yang orang baik hati, peduli pada sesama, yang kayak gitu, dan satu lagi yang conscientiousness, ini yang memang secara khusus untuk kaitannya dengan sikap kerja, merasa kompeten kayak gitu. Nah ini yang tadi pertanyaan Mas tuh terus terang menyisir yang bagian terakhir nih, yang di Indonesia sayangnya sampai saat ini memang profil yang saya masih dapatkan gitu ya, di self competence kita itu rendah dibandingkan dengan patokan standar normalnya gitu ya, average dengan negara-negara lain atau patokan dunia, karena saya pakai alat yang divalidasi untuk negara di seluruh dunia kurang lebih kayak gitu. Nah kita rendah, artinya apa? Nggak yakin orang kita tuh bahwa kita kompeten. Ketika kita tidak yakin kompeten, di sisi yang lain orang Indonesia itu mungkin nggak terlalu suka kalau diomong ambil keputusan nggak pakai mikir. Walaupun kenyataan di lapangan nggak, kadang-kadang lebih banyak yang ya udah reaktif gitu kan.
Nah, mereka nggak mau sehingga akan mengatakan saya harus berpikir dulu hati-hati yang padahal mungkin berpikirnya juga tadi mempertimbangkan kalau saya sampai mutusin kira-kira dari lingkungan saya bisa terima atau tidak. Nah, untuk orang-orang yang tahu betul bisa membaca situasi seperti itu, keterbatasan yang ada itu akan sangat mudah banget nyusup gitu ya. Saya kalau ujian kasus di mahasiswa kadang-kadang saya bahas gitu ya, kenapa sih kalau lagi rame situasi di Indonesia misalnya dalam tanda kutip gitu, provokator bisa hidup. Karena secara nggak langsung modelnya ya itu tadi, satu merasa tidak yakin saya punya kemampuan tertentu yang sebetulnya pandangan sikap saya sendiri gitu ya, tapi harus menyesuaikan dengan lingkungan. Di sisi lain saya takut kalau saya harus mengatakan yang sesungguhnya juga gitu ya. Nanti efeknya apa gitu ya. Jadi ketika dimasukin ya udah ikutan aja. Walaupun tentunya ada aspek-aspek lain gitu ya. Ditambah juga tadi yang kita juga kurang di Indonesia itu adalah disiplin. Itu juga saya temukan. Self disiplin. Jadi kebayang kalau tadi Mas ngaitinnya dengan PNS dan lain-lain gitu ya. Beberapa tahun terakhir kan perkembangannya lumayan lah. Jam kerjanya sudah lebih pasti. Ada harus hadir jam berapa gitu ya. Saya kalau ngurusin di kantor kelurahan juga sudah berbeda gitu. Kelihatan ada perubahan tetapi masih bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, kebayangkan kalau self disiplinnya lebih banyak yang masih karena faktor luar, bukan kesadaran diri. Itu yang menurut saya ini yang harus dibenahi kalau mau jadi lebih maju gitu ya, termasuk untuk di daerah-daerah sih. Jadi bukan menilai semata-mata dari luar itu gimana, tetapi memang saya sadar saya harus lebih disiplin bahwa nanti efeknya mau gimana, ya itu perkara yang nanti gitu ya. Itu sih. Budaya takut salah ini mampu menghambat proses pembangunan nggak sih, Mbak? Sangat kalau kata saya. Potensinya besar. Makanya tadi saya bilang, kalau nggak ditanganin, salah atau tidak orang takut salah. Kalau buat saya itu belum tentu salah gitu ya, karena memang ada hal-hal yang kita harus takut untuk salah. Kalau tahu itu sudah pasti keliru, korupsi misalnya itu kan udah pasti keliru gitu ya. Ya, kita harus takut beneran untuk tidak melakukan yang seperti itu. Kemudian tetapi kalau kemudian adalah ketika itu satu kebenaran, ya mestinya berani untuk ngomong gitu ya, dengan risiko ya yang kita juga harus siapkan tanggung jawabnya. Nah, itu yang menurut saya ya budaya takut salah ini kalau misalnya dibiarkan jadi penyakit dan kalau itu sampai jadi penyakit, namanya penyakit kalau nggak diobatin kan jadi bisa parah Mas, entah diamputasi, entah apa. Nah, kebayang kalau dikaitkannya dengan pembangunan gitu ya. Nah, ini akan berdampak kondisi di lapangannya seperti apa, lapor ke atasnya ngomongnya kayak gimana. Berbeda sekali gapnya gitu ya, antara yang dilaporkan dengan kenyataan di bawah gitu misalnya atau di lapangan. Nah, ini kan yang mungkin harusnya bisa ditingkatkan, masyarakat bisa lebih sejahtera gitu ya. Akhirnya menjadi dalam tanda kutip sih kesejahteraan itu tidak ada sih peningkatan tapi harusnya lebih lagi gitu ya, karena ada hal-hal yang mungkin entah itu di diskon dulu nyampein beritanya gitu ya, atau yang seharusnya karena ya memang belum ditangani dengan baik, kenapa enggak kita ngakuin ada kendala apa terus kita cari solusinya. Tapi kan tidak, daripada nanti disalahin nggak kerja dianggapnya. Padahal mungkin kerjanya susah sih kalau buat itu. Ya mendingan ngomong yang baik-baik aja. Dan di bawahnya menjerit. Nah itu tuh yang menurut saya kemudian akan menghambat. Nah sejauh ini dari pemerintah, peran pemerintah, mereka sadar nggak sih ada yang seperti itu gitu. Budaya takut salah itu mungkin pernah berdiskusi dengan para psikolog atau dengan lembaga pendidikan untuk membahas persoalan ini gitu. Kalau saya pribadi untuk diskusi dengan teman-teman ini enggak sih, tapi lebih ke obrolan santai gitu ya. Kalau lagi break atau istirahat ngomongin karakter, kita bicara penelitian yang seperti itu, pada dasarnya saya yakin sih pemerintah sebetulnya tahu. Karena kan semua, apalagi sekarang media semakin terbuka, itu semua tulisan-tulisan itu kan ada gitu ya.
Tetapi kemudian bagaimana nggak cuman berhenti sampai tataran omongan kita tahu ada kekurangan kita, tapi untuk kemudian pembenahan betul-betul tindakan yang jelas. Nah itu yang terus terang kadang-kadang nggak nyampe. Level tertinggi udah ngomong apa, turun ke bawahnya, di bawahnya tuh masih jauh banget gitu. Budaya takut salah itu kalau dibiarkan tadi yang Mbak sampaikan itu ternyata berbahaya lah gitu kan. Kemudian dengan alasan-alasan yang tadi yang udah disampaikan, sebenarnya tanggung jawabnya siapa untuk menyelesaikan persoalan ini? Kan sebenarnya kan bisa jadi hantu juga nih lama-lama gitu. Kalau buat saya tanggung jawab setiap individu. Jadi artinya dari semua lapisan ya, dari setiap person yang ada sampai dengan ya yang tertinggi gitu ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena kalau itu dididik, dilatih, karena itu karakter ya. Dari kecil mestinya sih pada satu tahapan gitu ya, mungkin saya masih bermimpi itu betul-betul ya Indonesia bisa semakin maju dan benar-benar sekarang pun sudah mulai dilihat sama negara-negara kuat di dunia gitu ya, tapi mungkin akan jauh lebih bisa perkembangannya lebih pesat gitu ya ketika kemudian karakter individu yang ada di dalamnya, sikap mentalnya itu betul-betul yang bisa diandalkan. Berani melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu bukan karena takut salah gitu ya, tapi karena memang itulah kebenarannya. Ya, itu yang PR-nya di kita sih. Ketika masuk ke dunia kerja, khususnya mungkin di lembaga pemerintahan, institusi dan lain sebagainya, biar budaya takut salah ini bisa ditekan, itu harusnya dilakukan seperti apa, Mbak? Saya nggak pernah ada di jalur pemerintahan gitu ya, tapi saya bayangkan memang ini PR yang tidak mudah, tetapi justru karena tidak mudah itu mestinya diupayakan gitu ya, diusahakan. Justru karena sulitnya itu kita itu challenge gitu yang harus dihadap. Mau maju nggak? Kalau kita mau maju ya kita mesti yang barrier itu kita mesti berani tabrak gitu, termasuk tadi melawan kekhawatiran, ketakutan untuk menyatakan sesuatu hanya semata-mata karena nanti ini nggak disukai pimpinan atau ini bertentangan dengan banyak orang, selama apa yang mau disampaikan itu benar. Jadi memang kalau mau di perusahaan dari sisi individunya, kemudian dari sisi culture di perusahaan itu juga harus lebih terbuka. Nah di sini memang keterbukaan cara berpikir itu yang juga kayaknya perlu ya nggak cuma reformasi birokrasi atau apapun ya, tapi kalau menurut saya mental itu sangat dibutuhkan sih. Perlu nggak dibuat sistem gitu, Mbak? Sistem untuk bagaimana menekan itu dan mengeliminasir yang tadi budaya takut salah itu. Kalaupun dibangun sistemnya, orangnya nggak mau ngelakuin atau orangnya masih yang kayak tadi, tetap nggak. Karena ini lebih ke sesuatu yang hakiki ke dalam tiap diri individunya ya. Dan itu yang makanya saya bilang pendidikan menjadi sangat penting sekali dari level yang paling basic, yang paling dasar. Tapi kan kalau misalnya nggak ada sistem yang khusus kan kasihan juga, Mbak, kan negara ini kan harus dibangun dengan keberanian kan. Iya, bagaimana kemudian memilih tadi sih ketika proses pemilihan pimpinan itu betul-betul diperhatikan betul gitu ya, karakter-karakter yang kira-kira memungkinkan untuk budaya yang seperti ini yang mungkin dianggap agak kurang sehat itu bisa dikikis pelan-pelan gitu ya. Karena pendekatannya menurut saya kita juga nggak bisa sama untuk satu unit dengan unit yang lain. Sangat tergantung pada warna nature-nya seperti apa. Kita harus pandai untuk melihat masuk di sini, masuk ketemu kelompok ini, saya harus masuknya dari mana. Masuk ke kelompok yang lain mungkin harus yang berbeda caranya, tapi tujuannya sama. Saya pengen itu tadi, orang-orangnya bisa, ada orang yang diomongin aja langsung bisa berubah gitu ya. Oke, ngomong-ngomong aja gitu, tapi ada yang kemudian kita lebih yang kayak gini loh maksudnya, dikasih contoh. Nah itu yang fleksibilitas di situ juga penting ya menurut saya. Mungkin ada catatan dari Mbak Lena biar minimal orang tidak seperti yang tadi Mbak Lena sampaikan, kan biar dia tidak berpikir bahwa lawan itu tanpa masalah, dia meminimalisir masalah. Kan sejauh ini kan proses berpikir orang tadi Mbak Lena sampaikan mungkin seperti itu. Biar apa nih? Biar dia sadar bahwa wah ini saya harus lawan ini, kalau nggak lawan berarti
kebenaran itu nggak bisa ditegakkan. Jadi justru ya yang adanya abu-abu aja di Republik ini gitu. Tapi iya, itu yang saya harus katakan, melawan tidak berarti selalu itu menentang gitu ya, itu negatif. Itu yang harus, artinya yang di atas juga harus bisa mengatakan, iya dengerin aja gitu loh, karena nggak semuanya jelek kok. Kita harus saring gitu ya. Tetapi di sisi yang lain juga diam itu tidak menyelesaikan masalah kalau menurut saya. Karena tadi kalau Mas mengatakan diam itu meredusir masalah, pada titik tertentu ya. Tapi ketika itu terakumulasi, ditekan terus diem gitu ya, satu saat nggak kuat, itu meledaknya lebih hebat efeknya dibandingkan ini yang terus-terusan gempur. Wah nggak bisa nih, kamu salah, mestinya mikirnya gini dong atau gimana. Itu yang diem itu bisa efek ledakannya lebih dahsyat itu Mas. Kawan-kawan di JCC Network itu kami percaya bahwa untuk membangun suatu bangsa yang besar ini mulainya harus dari daerah gitu. Nah, oleh sebab itu kami bentuklah yang namanya pro-otonomi. Karena kami percaya dengan statement itu. Nah, karena kita semua punya rasa kepedulian yang tinggi terhadap negara yang kita cintai di Republik ini, yang orang sebut Indonesia ini kan, mungkin ada pandangan dari Mbak Lena buat para kepala daerah, bagaimana mereka memulai memimpin daerah itu dengan melibatkan yang tadi clue-clue yang sudah Mbak Lena sampaikan, biar orang nanti ketika dia udah masuk di lembaga pemerintahan atau di posisi-posisi strategis di daerah, mereka bisa punya sikap keberanian itu. Karena seperti Mbak Lena bilang bahwa diam itu belum tentu benar, ya. Diam itu belum tentu emas kan. Seperti apa itu Mbak Lena? Iya, saya orang yang meyakini sekali semua orang pada dasarnya setiap individu punya potensi positif dalam dirinya gitu ya. Jadi sama halnya kalau dikaitkan dengan pemerintah daerah, iya saya sih berharap kepala daerah itu juga betul-betul menyadari gitu ya bahwa di daerahnya masing-masing itu banyak sekali mutiara-mutiara yang tinggal sebetulnya dibutuhkan adalah gimana kemudian kita tahu pada saat yang pas gitu ya untuk ini diberdayakan secara optimal gitu. Jadi diasah betul, dan diasah itu kan tidak harus dengan, nah ini juga yang bukan dengan kalau yang baik-baik, kasih sayang itu mengasah ya. Kadang-kadang kita memang harus ditempa, memang harus ketemu dengan konflik gitu ya, bukan untuk dihindari. Memang harus berbenturan. Ada itu perjalanan hidup dan itu sangat wajar sekali gitu ya. Makanya ketika orang berbeda pendapat, saya itu sesuatu yang wajar. Tapi yang lebih penting adalah sesudah itu ngapain? Kita mau didiemin aja, ribut terus diem-dieman kayak anak kecil kan musuhan, nggak omong-omongan, atau kemudian kita cari solusi, duduk bersama, oke kalau kayak gini kemudian apa yang harus dilakukan. Nah itu kalau di daerah-daerah bisa melakukan seperti itu, kepala daerahnya gitu ya, itu mungkin alangkah, ya saya sih yakin Indonesia akan bisa berkembang lah dia. Dan satu titik lagi memang kalau di posisi makin tinggi, kayaknya sudah tidak, ini yang juga PR sih, harus selesai dengan dirinya kalau saya ngomongnya seperti itu. Artinya ketika kita siap untuk melayani, kita siap untuk jadi pimpinan daerah, udah nggak ada urusan kepentingan buat, wah saya masih, rumah saya masih kurang apa ya, ini saya masih kurang yang apa ya, orang lain kok udah lebih hijau gitu kan, itu udah selesai semuanya. Jadi saya masuk fokus betul-betul memang untuk melayani gitu ya. Memang tidak butuh yang sempurna, tapi sebaik-baiknya manusia itu tetap dia bukan malaikat. Seburuk-buruknya manusia dia pasti ada baiknya juga. Oleh sebab itu terima kasih Mbak Lena sudah mau hadir di podcast Pro-Otonomi. Ini sesuatu kehormatan yang luar biasa bagi kami, saya dan kawan-kawan di JCC. Dan saya dan kawan-kawan percaya bahwa di dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Setiap apapun yang kita temui itu pasti sudah diskeneri oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi kita ketemu hari ini nggak kebetulan juga ya, karena kita sudah dapat nutrisi ini dari Mbak Lena itu, dengan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Jadi kawan-kawan yang di rumah sana,
apa namanya yang sudah disampaikan oleh Mbak Lena. Semoga ini bisa menjadi salah satu jalan baru bagi kita untuk memaknai hidup ini. Ada yang lebih penting daripada diam, yaitu menyampaikan kebenaran. Karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Lena tadi, bahwa diam itu belum tentu benar. Tapi kalau kita kerjakan dan kita lakukan, maka kebenaran itu bisa ditegakkan di negara yang kita sebut Indonesia ini. Oke, baik. Jadi kawan-kawan yang di rumah sana, terus dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kasih kritik dan saran di kolom komentar agar kami terus berkembang menjadi alat kontrol sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kalau kawan-kawan di rumah itu sepakat dengan apa yang kami pikirkan bahwa membangun bangsa ini harus dari daerah, maka kawan-kawan yang di rumah sana subscribe Pro Otonomi, karena kita semua punya cita-cita yang sama. Oke, baik, sampai kita berjumpa di kesempatan yang akan datang.